beberapa kewenangan di dalam tugas-tugas keDPR-an. Yang pertama adalah yang terkait dengan keagamaan. Jadi Kementerian Agama, pendidikan agama, pendidikan yang dikelola oleh swasta, isu-isu soal Ahmadiyah, pluralisme, dan terorisme, mulai dari radikalisasi menjadi deradikalisasi, itu adalah bagian dari komisi kami. Yang kedua, kita juga memiliki kewenangan menyangkut penanggulangan bencana. Jadi seluruh bencana-bencana nasional itu ditangani oleh badan yang disebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu menjadi counterpart Komisi 8. Yang ketiga adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Makanya banyak perempuannya di sini nih, di Komisi 8. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang tidak terlalu tepat. Kalau mau memberdayakan perempuan harus dimulai dari laki-laki dulu, ya kan? Kalau perempuan saja berkoar-koar terus gitu aja, tapi kalau laki-laki yang berubah itu akan lebih baik. Jadi kita berkonterpat juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu yang terakhir terkait dengan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial ini banyak hal, mulai dari soal orang-orang yang mengalami permasalahan sosial istilahnya, orang-orang miskin, ya, gelandangan, orang tua masih lansia, kemudian orang-orang yang anak jalanan dan seterusnya, cacat dan lain sebagainya. Nah, kedatangan kami ke Australia memang seperti disampaikan tadi bahwa kita ingin lebih jauh mempelajari apa yang disebut dengan upaya kita menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Namun dengan kewenangan-kewenangan yang ada dan rencana kita membuat beberapa undang-undang pada tahun ini sebagai hak inisiatif, oleh karena itu kita tidak hanya fokus pada soal fakir miskin, tetapi juga beberapa undang-undang yang menjadi kewenangan kita. Ada beberapa undang-undang yang dalam waktu setahun ini harus jadi, diupayakan jadi sebagai hak inisiatif dari Komisi 8. Yang pertama itu adalah undang-undang tentang fakir miskin. Saya kira teman-teman sudah banyak membaca, apalagi sahabat saya Yusa ini sudah terlalu banyak memberikan masukan dan komentar, dan saya kira itu bagus untuk kita supaya kita di jalan yang benar, supaya kita serius dan sebagainya. Yang kedua, kita juga sedang mendorong undang-undang perlindungan terhadap kebebasan beragama dan kerukunan beragama. Isu ini menjadi sangat hangat akhir-akhir ini, terutama setelah kasus Ahmadiyah, kasus teror bom buku, dan persoalan-persoalan radikalisme karena keagamaan di Indonesia. Ini menjadi poin penting. Dan yang ketiga adalah kita juga sedang menyusun undang-undang, yaitu undang-undang tentang zakat, infak, sedekah. Ya, undang-undang ini kalau di beberapa tempat memang bukan zakat infak, tetapi kalau di sini pengurangan pajak terhadap donasi setiap warga negara itu kan dilakukan. Kalau ini bisa diadopsi itu juga baik. Nah, kita kemarin sempat bertemu dengan kawan-kawan yang ada di Federasi Muslim Australia, Saudara Iqbal, dan salah satu anggota parlemen juga dari New South Wales itu, Saudara Ishak Tommy. Mereka dapat memberikan banyak gambaran soal bagaimana mengelola keberagaman, mengelola keagamaan dan pendidikan yang dikelola oleh swasta. Kalau di Indonesia itu pendidikan yang dikelola oleh swasta itu pesantren, madrasah, dan teman-teman yang dikelola dari
agama-agama lain. Ya, jadi itu kita bertemu dengan parlemen di sana, bahkan mantan menteri negara bagian di sana, Barbara, kita juga ketemu yang bidangnya soal sosial. Kita berdiskusi kemarin di Sydney soal itu, soal bagaimana upaya-upaya mereka termasuk mengentaskan dan menanggulangi kemiskinan yang ada. Kita juga akan memproduksi satu undang-undang, yaitu undang-undang jaminan produk halal. Yang lain kita, tapi ini di luar ini, kita juga memproduksi undang-undang keadilan dan kesetaraan gender. Ini juga tahun ini semua menjadi bagian kita, sehingga memang selama ada kesempatan dimanapun kita berada, itu kita coba ambil, daripada kita nanti hanya satu bidang, sementara di Australia ini memungkinkan untuk beberapa bidang. Itu saya kira itu menjadi alasan kenapa kami dianggap oleh banyak pihak tidak fokus hanya fakir miskin. Itu menjadi poin penting. Misalnya soal multikulturalisme, keberagaman, pengelolaan pendidikan swasta, dalam hal ini pendidikan yang dikelola misalnya oleh teman-teman di Malik Fat School itu, ya, yang ada di Sydney dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Betapa pendidikan swasta itu mendapatkan ruang perhatian yang luar biasa dari pemerintah Australia. Beda dengan kita. Madrasah, pondok pesantren, sekolah-sekolah Katolik, sekolah yayasan-yayasan di Kristen dan sebagainya hampir tidak pernah disentuh oleh pemerintah. Itu perbedaan yang mendasar yang saya kira bisa kita adopsi untuk nanti kita dorong untuk menyusun rancangan undang-undang pendidikan pengelolaan yang dikelola oleh masyarakat. Nah, dari itu salah satu contoh. Di Sydney kita bertemu banyak pihak, tadi sudah saya ceritakan. Di Canberra dan malamnya kita ketemu dengan siapa namanya, ketua PPS sana, Whitney ya, dan Andi, bukan yang di Sydney, yang di Sydney. Kita berdiskusi juga, mereka alhamdulillah saya berterima kasih mereka memberikan masukan, dan memang kita butuh masukan-masukan, kita sangat butuh, karena dalam proses pembahasan undang-undang ini hanyalah bagian dari upaya kita menyerap, mencari data dan mencoba mengkomparasi beberapa model, baik manajemennya, baik konsepnya, baik aplikasinya. Kalau ada yang cocok kita ambil, kalau ada yang tepat kita ambil. Misalnya soal fakir miskin, banyak yang bertanya, kenapa pilih Australia? Kenapa tidak pilih negara-negara Latin sana misalnya? Negara Latin sana, yang pertama memang jauh dan tentu biayanya jauh lebih mahal. Yang kedua, kita tidak perlu ke negara miskin. Kalau negara miskin sudah pasti pengelolaan kemiskinannya juga belum canggih. Kalau di sini kan negara yang punya cara mengelola manajemen dan sistemnya itu cukup luar biasa. Itu menjadi yang terkait dengan soal-soal kemiskinan. Oleh karena itu kita ketemu dengan teman-teman dari Departemen Human Service, ya. Kemudian dari yang di bawahnya ada Centerlink seperti yang diusulkan oleh kawan-kawan PPA. Di sana kita sudah ketemu. Kita mendapatkan data juga dari Fasia dan sebagainya yang mengurusi soal keluarga, perumahan dan lain sebagainya itu. Dan kita juga ketemu dengan pihak imigrasi, kementerian yang terkait dengan imigrasi. Mereka bicara soal multikulturalisme. Salah satu contoh yang menarik, mereka ternyata itu punya konten soal multikulturalisme di kurikulum mereka khusus. Kalau di Indonesia belum, baru wacana. Baru Menteri Pendidikan kemarin setelah terjadi macam-macam baru didorong dibuat surat edaran supaya multikulturalisme itu menjadi bagian yang diadopsi oleh sistem dan kurikulum pendidikan kita. Lalu nanti kalau ada dari Kementerian Pendidikan atau ada yang memahami itu, kita bisa mendiskusikan itu. Itu salah satu contoh betapa pentingnya, betapa banyaknya informasi yang penting untuk kita dapatkan di dalam kunjungan-kunjungan seperti ini.